Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham yang saat ini berada di daerah supportnya. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang menurut saya layak untuk masuk watchlist pada perdagangan minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisanya, untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Saham pertama yang saya analisa adalah saham HMSP. HMSP hari Jumat kemarin naik 2% lebih ke harga 965. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat HMSP saat ini mencoba untuk break resisten kuatnya di EMA 150 yang saat ini tepat di harga 950. Jadi jika kita perhatikan, saat ini HMSP mencoba untuk bergerak uptrend kembali, sehingga menarik untuk masuk watchlist. Apalagi jika kita lihat, ini ada pola double bottom. Jadi sebelumnya HMSP sempat naik di atas garis EMA 50 150, mulai uptrend, tapi pada saat menyentuh harga 1050 gagal break dan mulai bergerak turun. Dan saat ini kembali untuk mencoba bangkit dan bergerak uptrend kembali. Jadi secara tren menarik untuk dipantau, garis EMA CD pun terlihat saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat, kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi, asing juga terlihat masih akumulasi. Dan jika kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini, asing masih terus akumulasi saham HMSP. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat HMSP masih menarik untuk dipantau. Apabila hari Senin depan terkonfirmasi berhasil break garis EMA 150, maka secara tren akan mulai membaik dan ada potensi naik menuju target terdekat itu di harga 1000 atau resisten psikologisnya. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 950 untuk entry-nya atau di sekitar garis EMA 150. Apabila kita lihat minggu depan HMSP masih kuat di harga 100, di harga 950, bisa coba entry dengan target jangka pendek di harga 1000 atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 915 sampai 920, masih bisa hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Tapi saat ini HMSP trennya sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan. Selanjutnya INTP bisa kita lihat cara pergerakan hampir mirip dengan HMSP. Sebelumnya juga setelah berhasil break garis EMA 50 150 terus bergerak naik, tapi untuk INTP mencoba untuk break resisten 10.500 gagal break dan turun menuju garis EMA 50 150 dan malah sempat berada di bawah garis EMA 50. Tapi ini belum terkonfirmasi break supportnya. Dan hari Jumat kemarin juga naik 1% lebih ke harga 9.900 dan kembali mencoba untuk naik di atas garis EMA 150. Tapi bisa kita lihat di atasnya sudah ada resisten psikologis di harga 10.000. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini trennya masih bergerak sideways. Untuk INTP jika kita lihat walaupun naik 1% lebih, terlihat ada sedikit distribusi. Dan asing juga sama masih terus distribusi saham INTP. Jadi dari data yang kita dapat untuk INTP, menurut saya tetap harus hati-hati karena kenaikan 1% lebih ini tidak ada akumulasi. Dan ini juga belum terkonfirmasi break garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, Musa bisa wait and see dulu. Tetap apabila mau entry, tunggu di sekitar garis EMA 150 atau malah di garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 9.725 untuk entry-nya. Karena bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Dan ingat ini juga belum terkonfirmasi break. Sama seperti sebelumnya bisa kita lihat tanggal 18 November, candle juga solid, berhasil rebound dari garis EMA 50 tapi tetap mencoba untuk break garis EMA 150 ternyata masih gagal break. Selanjutnya SIDO juga menurut saya masih menarik untuk dipantau pergerakannya. Bisa kita lihat secara tren saat ini SIDO memang trennya masih bergerak sideways.
Tapi bisa kita perhatikan 1 minggu terakhir ini Sido masih kuat berada di atas support 750. Jadi tanggal 22 November kemarin sempat turun kembali mengetes support ini dan kita masih bisa bertahan. Sedangkan untuk resisten kuatnya bisa kita lihat di harga 800 atau di garis EMA 150-nya. Dan saat ini jika kita perhatikan secara tren, Sido saat ini mencoba untuk reversal trend. Sebelumnya sangat downtrend, saat ini telah berhasil break dan bertahan di atas garis EMA 50. Tinggal Sido apakah berhasil break garis EMA 50, 150 atau tidak. Apabila berhasil break, Sido akan mulai bergerak trend. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih kemarin, ada akumulasi asing juga 1 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham Sido. Jadi dari data yang kita dapat menarik untuk dipantau, secara tren sudah mulai ada perbaikan dan hari Jumat kemarin juga naik disertai adanya akumulasi. Dan saya lihat minggu depan Sido memang trennya masih akan sideways, tapi ada potensi untuk coba mengetes resisten di harga 800. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar support 750 atau malah di sekitar garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 745, bisa swing trade dengan cara take profit apabila ternyata minggu depan Sido gagal break harga 800, atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Karena selama masih kuat di garis EMA 50, Sido saya lihat masih ada potensi besar untuk rebound dan mencoba break garis EMA 150 kembali. Selanjutnya saya akan analisa saham P1 yang bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih naik 0,85% ke harga 474. Dan kenaikan ini membuat P1 berhasil naik di atas garis EMA 150 yang saat ini tepat di 470. Jadi P1 juga saat ini mulai ada tanda-tanda reversal trend. Walaupun kenaikan hari Jumat kemarin candlenya menurut saya masih kurang baik. Jadi tetap harus hati-hati, bisa saja ini false breakout. Karena ada shadow panjang yang lumayan panjang ke atas. Dan untuk tren bisa kita lihat sebelumnya sangat downtrend, setelah itu mulai bergerak naik. Dan garis MACD terlihat saat ini juga terus bergerak naik. Untuk P1 bisa kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin ada akumulasi asing juga sama masih terus akumulasi saham P1. Jadi P1 juga menarik untuk dipantau untuk teman-teman telah berhasil beli di support kuat 440 atau pada saat break garis EMA 50, P1 saat ini masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 470. Lihat minggu depan apakah P1 berhasil bertahan di harga 470. Apabila masih kuat bertahan, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 480 atau target lebih jauh lagi di harga 500 atau resisten psikologisnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.